Baiklah, untuk pertemuan yang kedua kelas 8, kali ini kita akan menentukan persamaan atau pola pada barisan bilangan. Yang kemarin kita sudah belajar jika barisannya itu satu tingkat, artinya perbedaannya terlihat jelas ya, langsung jelas sama. Nah, untuk yang kedua ini langsung ke contohnya. Jadi ini perbedaannya tidak langsung terlihat atau ini bisa terlihat jika ke tingkat berikutnya. Contohnya ini satu, ada barisan bilangan 1, 3, 7, 13, dan 21. Kita cari selisihnya. Selisih dari 1 ke 3 ini selisihnya 2. Dari 3 ke 7 selisihnya 4. 7 ke 13 ini selisihnya 6. Dan dari 13 ke 21 ini selisihnya 8. Nah, kalau kemarin ini selisihnya sudah jelas sama semuanya. Jadi polanya bisa mudah untuk ditentukan. Nah, bagaimana jika selisihnya ini beda di tingkat 1? Maka kita cari lagi selisih di tingkat berikutnya. Kita cari selisihnya dari 2 ke 4 ini selisihnya 2. Dari 4 ke 6 selisihnya 2. 6 ke 8 selisihnya 2. Nah, berarti ini sudah sama ya selisihnya. Jadi jika menemukan hal seperti ini, kita cari dulu sampai selisihnya sama. Ini itu sama dengan 3, bukan 3. Ini itu sama dengan 2A. Jadi 2A itu sama dengan 2. Lalu yang ini itu sama dengan 3A ditambah B. Dan yang ini itu adalah A tambah B ditambah C. Jadi tingkat yang bawah itu sama dengan 2A. Yang kedua itu sama dengan 3A ditambah B. Dan yang pertama itu sama dengan A tambah B ditambah C. Nah, rumus umum persamaan fungsi kuadrat itu adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, sekarang kita cari dulu berapa nilai A, B, dan C-nya dari persamaan di atas. Nah, kita cari dulu A-nya. Dari 2A sama dengan 2. A sama dengan 2 yang ini. Yang 2 ini pindah ruas ke belakang, asalnya kali jadi bagi. A sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi A ini hasilnya 1. Sekarang kita cari B. Dari 3A tambah B sama dengan 2. Tadi A-nya ini sudah dapat, A-nya 1, jadi 3 dikali A-nya 1 ditambah B sama dengan 2. 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2. 3-nya pindah ruas. Asalnya positif, kalau pindah ruas jadi negatif 3. B sama dengan negatif 1. Jadi didapat B-nya sama dengan negatif 1. Lalu sekarang kita cari C. A tambah B ditambah C ini harus sama dengan 1. Tadi A-nya 1, B-nya negatif 1 ditambah C sama dengan 1. 1 dikurangi 1, 0, ditambah C sama dengan 1. C sama dengan 1. Jadi dapat A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya 1. Nah, kalau A, B, dan C-nya sudah didapat, kita masukkan ke rumus umum persamaan fungsi kuadrat. Jadi ini A-nya 1 N pangkat 2 ditambah B
N, B-nya ini, B-nya itu negatif 1, ditambah C-nya ini 1. Nah, untuk 1, ini biasanya dihilangkan. Jadi, N kuadrat positif kali negatif. Negatif, satunya bisa dihilangkan. N ditambah 1. Nah, ini. Jadi, persamaan atau pola pada bilangan barisan ini, polanya UN sama dengan N kuadrat dikurang N ditambah 1. Dengan N kuadrat dikurang N ditambah 1. Kita buktikan, ini bisa dibuktikan apakah pola ini benar atau salah. Misalnya kita mau masukkan suku kedua. Nah, suku kedua ini kan, ini suku kedua. Hasilnya ini harus 3. Jadi suku kedua ini kan hasilnya 3. Kita masukkan ke rumus ini. N kuadrat, jadi N-nya ini 2 kuadrat, dikurang N-nya 2 ditambah 1. Ini harus sama dengan 3. 2 pangkat 2, atau di sini, ini harus sama dengan 3 ya. Jadi suku kedua itu harus sama dengan 3. 2 pangkat 2, ini nilainya 4, artinya 2 kali 2 ya, 4. Dikurang 2 ditambah 1. Harus sama dengan 3. 4 dikurang 2 itu adalah 2 ditambah 1, hasilnya 3. Nah, jadi rumus ini terbukti benar. Nah, selanjutnya, jika pola ini sudah diketahui, jika pola dari suatu barisan bilangan sudah diketahui, misalnya ada soal atau pertanyaan, tentukan suku ke-10. Nih. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, kalau ditanyakan suku ke-10, berarti N-nya tinggal ganti dengan 10. Tadi rumusnya UN sama dengan N pangkat 2 dikurang N ditambah 1. Suku ke-10 sama dengan N-nya tinggal ganti aja. 10 pangkat 2 dikurang 10 ditambah 1. 10 pangkat 2, N-nya di sini ya. 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 kali 10, atau hasilnya sama dengan 100 dikurang 10 ditambah 1. 100 dikurang 10, 90. 90 ditambah 1, 91. Jadi nanti suku ke-10 itu nilainya adalah sama dengan 91.